Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. So if you guys like cryptocurrency, feel free to hit the subscribe button supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Pada video kali ini saya pengen ngebahas sama teman-teman tentang pergerakan dari Bitcoin. Hari ini Bitcoin mengalami penguatan, juga sempat mengalami pelemahan, dan sekarang bermain di kisaran level openingnya teman-teman. Apa yang terjadi terhadap Bitcoin? Nah, saya akan bahas dan melanjut kepada pembahasan saya dari video yang lalu, teman-teman. So, langsung aja kita masuk ke dalam kontennya. Kita bahas dari time frame yang daily dulu, teman-teman. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, Bitcoin price pada penutupan weekly kemarin itu berhasil close di atas weekly logarithmic curve, dan itu artinya pertanda bagus bagi Bitcoin karena kita bisa ngelihat adanya bullish momentum yang saat ini mulai tercreate dari Bitcoin gitu ya. Pada pergerakan hari ini teman-teman bisa lihat ya, diawali tadi sempat mengalami pelemahan dulu, lalu sempat mengalami penguatan juga, dan sekarang kita masih bermain di tengah teman-teman ya. Artinya teman-teman, secara tidak langsung kita ngelihat bahwa si Bitcoin itu melakukan retest terhadap resistance level di sini ya, dimana akhirnya tertahan dan kita dapat decline atau rejection terhadap level tersebut teman-teman. Oke. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pertama teman-teman, pada closing kemarin kita successful closing di atas exponential moving average yang 34. Ini artinya pertanda bagus. Dan kita harus ngelihat Bitcoin itu bermain dan successful sideways, ibaratnya di atas level exponential moving average 34 ini dulu. Atau setidak-tidaknya teman-teman kita akan ngelihat yang terjadi adalah koreksi terlebih dahulu terhadap si Bitcoin price itu sendiri gitu ya. So, saya akan bahas langsung ke dalam time frame yang 4 jamnya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya remind. Kemarin itu saya sempat nge-breakdown daripada Elliott Wave Theory di kisaran harga segini teman-teman ya, dimana ini terjadi ya semacam Elliott Wave Theory tapi yang lebih cenderung untuk downside movementnya, dan itu adalah end dari wave 5-nya. Sekarang kita memasuki ke wave 1. Oke. Ditandai dengan wave 2 ya, kisaran segini, dan potentially saat ini kita berada di wave 3-nya teman-teman. Nah, secara target dari Elliott Wave 3 itu sudah tercapai sebenarnya teman-teman. Kalian bisa cek di sini ya. Ini adalah Elliott Wave-nya. Kalian bisa lihat di sini wave 1 dan wave 2. Nah, wave 3 itu biasanya berkisar 161,8% sampai 261,8% dari wave 2. So, kita bisa tarik Fibonacci teman-teman dari wave 2-nya, yaitu di sini teman-teman ya. Sebentar saya kasih teman-teman angkanya biar teman-teman bisa ini ya. Oke, sorry my bad. Salah misklik teman-teman ya. Ini adalah wave 1, dan yang terjadi terhadap si Bitcoin ini ya pada saat di kisaran level ini adalah wave 2-nya dia gitu teman-teman ya. Wave 2 itu biasanya ditandai dengan yang namanya ABC correction ya. Nih, wave 1 ke wave 2 itu ada ABC correction. Nah, saat ini ABC correction-nya clearly kita bisa lihat ini adalah A, kemudian ini adalah B, dan ini adalah C correction-nya gitu ya. Jadi sudah terpenuhi kriterianya teman-teman. Nah, pertanyaannya nih, next target untuk Bitcoin itu di mana teman-teman? Atau wave 3-nya itu berada di kisaran level berapa teman-teman? Right? Nah, ini kita mau cari tahu. So, saya akan gunakan Fibonacci retracement sesuai dengan teori yang ada di kisaran ini ya, yaitu berada di kisaran 161,8 sampai 261,8% atau lebih tepatnya. So, kita akan tarik garis Fibonacci dari sini, dan ke wave 2-nya ya. Dan kita bisa lihat teman-teman, ini sangat menarik sekali ya bagi pergerakan Bitcoin ya. Sebentar saya akan tarik dulu ini ya supaya bisa menghilang. Nah, kalau misalkan berdasarkan Fibonacci yang kita tarik dari wave 2-nya teman-teman, atau koreksi dari wave 1 ke wave 2 ini, kita bisa lihat Fibonacci-nya itu berada di kisaran, saya close dulu teman-teman, yaitu di kisaran 161,8%, dan itu berada di kisaran 41.000. Artinya di sini berpotensi menjadi resistance daripada si Bitcoin, dan berarti berpotensi juga menjadi wave 3-nya daripada si Elliott Wave itu sendiri gitu ya teman-teman. So, apa yang akan kita lakukan teman-teman terhadap pergerakan Bitcoin? Pertama, kita akan coba menganalisa sejauh mana dia bisa terkoreksi dan membentuk wave 4-nya teman-teman ya. Wave 4-nya itu yaitu berkisar di 38,2 sampai 61,8% of wave 3. Harusnya kisaran begitu teman-teman. So, kita akan tarik Fibonacci-nya juga dari wave 3-nya ini teman-teman ya. Kayak gini kurang lebih.
So kita bisa lihat potensialnya untuk si wave 3 atau wave 4-nya itu terkoreksi sejauh-jauhnya sampai di kisaran level 61,8% atau golden ratio-nya, dan itu berarti bisa kembali ke kisaran harga $37.163 gitu teman-teman. Nah, saya pribadi sebenarnya preferensi saya untuk menilai nilai support yang oke-nya itu harusnya sih ya berada di kisaran 38.700 teman-teman. Karena ini juga include yang di level ini teman-teman ya. Dimana kita bisa lihat si pergerakan Bitcoin itu sempat tertahan di level ini gitu. Dan karena kita kemarin sudah successfully breakout, so kita hopefully bisa ngelihat si Bitcoin itu ketahan di level kisaran 38.700 ya. Sementara untuk Bitcoin price seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau istilahnya mau memanfaatkan atau mau trading itu mungkin di altcoin atau gimana, ya kita kan tetap perlu ngelihat si Bitcoin ini sebagai patokan daripada seluruh cryptocurrency yang ada saat ini gitu. Dan berdasarkan Elliott Wave Theory, kita mungkin berpotensi ngelihat ini adalah wave 3-nya dia teman-teman, sebelum akhirnya dia terkoreksi ke wave 4-nya dan membentuk semacam ABC correction ya. Mungkin kayak gini teman-teman. Oke. Ya, sampai ke kisaran level 38.700 teman-teman ya. Yang artinya ini akan menjadi proyeksi kita untuk A-nya, lalu di sini menjadi proyeksi kita untuk B-nya, dan juga menjadi proyeksi kita untuk C wave-nya teman-teman. Nah, sebenarnya selain daripada itu, kita bisa menggabungkan lagi teman-teman dengan ascending channel yang kita bisa hubungkan antara level ini dengan level ini teman-teman. Oke, lalu kita tarik ke atas dan kita bisa dapat pergerakan Bitcoin kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan demikian dan kita harus ngelihat si Bitcoin price itu at least ketahan dulu nih di kisaran level ini teman-teman ya, sebelum kita bisa ngelihat dia penguatan lebih lanjutnya. Karena kalau misalkan kelihatan di sini sekilas teman-teman, ini decline-nya sih kelihatannya cukup strong ya. Tadi udah sempat naik sampai kisaran 41.300-an, namun terdecline teman-teman. Dan sekarang dia main di bawah level ini lagi ya, atau recent close-nya di kisaran 40.700 teman-teman. So, itu aja untuk update saya seputaran Bitcoin price gitu ya. Ya, beberapa hal yang perlu saya remind adalah kita masih bisa ngelihat potensi bullish dari Bitcoin ini cukup oke, karena dari time frame daily-nya kita juga ngelihat bahwa si relative strength index-nya itu atau RSI-nya masih menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan lanjutan gitu ya. Dimana di sini kita ngelihat adanya downtrend, sementara di sini ngebentuk uptrend untuk RSI-nya, which is ini adalah bullish divergence teman-teman. Oke, so itu aja update saya seputaran Bitcoin. Nanti kita akan update lagi beberapa token-token di video berikutnya. So hopefully kalian bisa tetap bersama dengan saya di channel ini. Jadi kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, boleh subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Kalau kalian ngerasa bahwa konten yang saya bawakan ini helpful, boleh like videonya dan juga boleh share ini ke teman-teman kalian. Oke, I'll see you guys again in the next video and thank you for watching. Bye-bye.